Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Mengadakan akad nikah. Dokter menangani Dian dengan sangat cekatan. Beruntung Dian hanya terkejut dan syok. Kini ia sudah berada di ruang perawatan. Zafrina dan Zafa menjadi orang yang paling merasa bersalah dengan kejadian yang menimpa mama mereka. Tapi seperti sebuah petua, ada 3 perkara yang tidak bisa ditarik kembali, yaitu waktu, ucapan, dan kesempatan. Sehingga manusia harus benar-benar menggunakan ketiga perkara itu dengan sangat hati-hati dan sebaik mungkin. Dian kini terbaring lemah karena ucapan Rian yang begitu mengejutkan. Seandainya bisa semua ingin memutar waktu agar kejadian ini bisa dihindari, tapi lagi-lagi semua perkara itu tidak dapat diputar kembali. Tapi semoga dapat diperbaiki di kemudian hari. Zafa membetulkan perangkar mamanya agar posisinya nyaman. Hidung Dian masih terpasang selang oksigen. Dian memanggil Zafrina dan Ziko untuk mendekat. Saat itu Rian belum tiba di sana. Sementara Gary masih di ruang dokter. Zafrina menatap Dian sendu. "Mama, menikahlah sayang." "Tapi mah, Ina, Mama ingin tahu sesuatu. Apakah kamu memiliki perasaan pada Ziko?" Zafrina pun mengangguk. "Bagaimana dengan Ziko? Apakah perasaan kamu sama seperti Ina?" Ziko menggenggam tangan Dian dan mengangguk. Bahkan mungkin lebih anti Dian. "Jika begitu, menikahlah selagi Mama masih ada." Seketika jatuhlah air mata Zafrina saat mendengar ucapan Dian. "Mama pasti sehat. Mama pasti akan menemani Ina saat nanti Ina punya anak. Mama yang akan mengajari mereka nanti." Dian menyunggingkan senyum, bibirnya masih tampak pucat. Dia perlahan membelai kepala putrinya. "Mama tidak bisa menjanjikan apapun padamu sayang. Umur dan kesehatan Mama adalah milik Sang Pencipta, dan sewaktu-waktu Dia bisa mengambilnya. Selagi Mama masih sempat melihat kalian menikah, maka segeralah menikah. Tapi kami baru saja selesai kuliah, Mah. Tidak ada tolak ukur untuk sebuah pernikahan. Mau nanti setelah bekerja atau baru lulus sekolah, sekalipun jika memang sudah jodoh dan takdir, kita bisa apa? Mama hanya tidak ingin nanti putri Mama menanggung dosa. Persahabatan kalian memang luar biasa, tapi setan bisa ada di mana-mana. Sekarang mungkin kalian sadar, besok siapa tahu setan yang menggerakkan hati kalian. Sebelum semua terlanjur dan menyesal, sebaiknya niat baik disegerakan." Zafrina semakin menunduk, ia sudah tidak berani menyangkal apapun yang mamanya katakan. Zafa mendekati adiknya dan juga calon adik iparnya. "Benar yang Mama katakan, sebaiknya segera saja." Zafrina menengadah menatap sang kakak. Zafa tersenyum lembut seraya mengusap kepala adiknya itu. Gary masuk ke ruangan dia diikuti oleh Rian, Feli, dan Leo. Keempat orang yang ada di dalam langsung menoleh ke arah Gary dan yang lain. "Pa, sini dulu." Dian memanggil Gary. "Ada apa sayang?" "Mama mau Ina menikah." "Iya, tapi nanti setelah kamu sembuh ya." "Aku ingin mereka menikah sekarang, Mas." "Mah, Zafrina janji akan menikah dengan Ziko tapi setelah Mama sembuh." Zafrina berusaha memujuk Dian. "Bagaimana kalau secara agama dulu? Aku benar-benar tidak tenang." Pernikahan bukan untuk main. Main, sayang. Apa Mas berpikir begitu tentangku? Bukan begitu, Mah. Tapi pernikahan itu kan perlu persiapan. Kalau secara agama dulu kan tidak apa-apa, Pah. Gary menatap Zafrina dan Ziko sesaat. Ziko menganggukkan kepala dengan mantap. "Saya siap kapanpun, Uncue." Gary menatap kedua bola mata Ziko.
Tidak ada keraguan di sana. Yang tampak hanya sebuah kemantapan. Gary pun menghembuskan nafasnya perlahan. Baiklah, Gary sesaat menoleh kepada Ryan dan Leo. Bagaimana menurut kalian? Aku terserah pada putraku. Aku akan mendukung apapun keputusannya, jawab Leo. Aku setuju saja, asal Ina tidak keberatan, ujar Ryan. Kini semua mata mengarah ke arah Zafrina. Bagaimana sayang? Jika itu membuat Mama bisa sehat kembali, Ina mau. Gadis itu menunduk dengan telinga yang memerah. Zafa akhirnya menghubungi orangnya untuk memanggil guru besarnya. Orang yang sangat dihormati oleh Zafa karena selain memang beragama sama dengannya. Guru besar Zafa lah yang membuat Zafa pada akhirnya bisa bangkit setelah terpuruk dengan kenyataan di hidupnya saat dulu pertama kali mengetahui rahasia besar keluarganya. Semua berkumpul di ruangan Dian. Ryan sebagai warga negara itu meminta izin pada dokter untuk mengadakan akad nikah di ruangan Dian. Ryan juga meminta dokter dan perawat yang malam itu bertugas di ruangan Dian ikut menjadi saksi atas momen spesial itu. Mami Feli membawa Zafrina di ruangan lain yang disewa oleh Ryan. Seorang pelayan membawakan sebuah dress cantik berwarna putih yang panjangnya sebatas lutut dengan pita berwarna soft pink melingkar di pinggangnya. Mami Feli juga membantu Zafrina menata rambut dan memberi sedikit sentuhan make up pada wajah cantik Zafrina. Di saat kedua keluarga besar itu sedang mempersiapkan acara, Marvel sejak tadi hanya diam tak bersuara. Ia sadar diri jika dirinya dan Zafrina berbeda kasta. Tidak akan mungkin Zafrina mau melirik kacung sepertinya. Guru besar yang dimaksud Zafa telah datang. Zafa menjabat tangan guru besarnya, begitu juga Papi Ryan, Papa Gary dan juga Leo. Zafa memperkenalkan guru besarnya. Biasanya Zafa memanggilnya dengan Guru Ali. Ziko sedang berada di kamar mandi karena terlalu gugup menghadapi akad nikahnya nanti. Apa sudah siap? Sebentar Tuan Ali. Saya panggilkan calon mempelai prianya, ucap Leo. Dia segera mengetuk pintu kamar mandi. Ziko yang berada di dalam langsung membuka pintu. Ada apa, Pak? Orang yang akan menikahkan kamu sudah tiba. Segera keluarlah. Ziko mengikuti papanya dengan wajah yang tampak sekali sangat tegang. Di ruangan itu sudah berjajar para tim medis Mama Dian dan juga seorang pria dengan tampilan yang sangat sederhana, namun aura yang terpancar dari pria itu sangat kuat dan berharisma. Apakah ini calon mempelainya? Iya, benar Guru, jawab Zafa. Tidak perlu tegang, rileks saja. Guru Ali menepuk bahu Ziko. Sebuah meja ditata di samping berangkar Dian. Ryan dan Gary duduk di samping Guru Ali. Siapa ayahnya? Saya, jawab Gary dan Ryan serentak. Guru Ali mengerutkan alisnya menatap kedua pria di sampingnya. Ryan dan Gary menjadi salah tingkah dibuatnya. Bagaimana ini? Siapa ayah kandungnya? Kembali Guru Ali bertanya. Saya, Tuan Ali, jawab Ryan dengan mantap. Gary tersenyum sinis. Kamu kan masih punya Zayana dan Zafia. Aku hanya memiliki Ina. Kesempatanku hanya kali ini saja. Gary hanya mengangguk. Angguk seraya menggerakkan tangannya tanda mempersilahkan. Guru Ali dan lainnya dibuat geleng kepala dengan tingkah kedua pria itu. Ziko melepas kalung yang selama ini sering dipakainya.
Kalung itu emas putih 24 karat dengan bandul huruf Z. Kalung itu sudah melingkar lama di leher Zico. Itu kalung yang dia persembahkan untuk mengingat persahabatan antara dirinya dan Zafrina. Kini kalung itu akan menjadi mahar untuk mengikat Zafrina. Gary dan Dian melepas cincin pernikahan mereka lalu menyerahkannya pada Zico. "Sudah siap?" tanya Guru Ali. Zico mengangguk dengan mantap. "Baiklah, kita mulai saja acaranya." Guru Ali mulai membaca doa. Rian dan Zico berjabat tangan sesuai arahan guru besar. Lalu terucaplah janji suci dan juga sakral secara lantang tanpa kesalahan. "Bagaimana semuanya?" Dian, Gary, Rian, Leo, Zafa dan Marvel menjawab, "Sah." Mami Feli lalu membawa Zafrina masuk ke ruangan Dian. Disambut senyum bahagia dari semua yang ada di ruangan itu tak terkecuali Marvel. Zafrina sudah duduk di samping Zico meskipun pernikahan ini tidak direncanakan sejak awal namun tetap saja membuat Zafrina gugup. Gadis itu tampak sangat cantik dengan dress dan riasan naturalnya. Marvel bahkan sampai tak mengedipkan mata karena terpesona pada sosok Zafrina. Zico menatap Zafrina dengan binar kebahagiaan. Zafrina mencium punggung tangan Zico dan Zico mencium bibir Zafrina. Zafrina terbelalak kaget. Namun tidak bagi dokter dan para perawat yang ada di sana. Tuan Ali pun tersenyum simpul. Saat Zico melepas tautan bibirnya, Zafrina memukul lengan Zico dengan wajah yang memerah. "Tuan, tugas saya sudah selesai. Saya mohon pamit." Tuan Ali bangkit dari duduknya. Zico dan Zafa menyalami guru besar itu seraya mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan Rian, Gary dan Leo, ketiganya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Tuan Ali. "Terima kasih, Tuan Ali," ucap Dian tulus. Tuan Ali mengangguk dan tersenyum tipis. Zafa dan Marvel ikut berjalan keluar untuk mengantarkan Tuan Ali. Saat Zafa akan menyerahkan amplop untuk Tuan Ali, pria parubaya itu menolak. "Sedekahkah saja kepada yang lebih membutuhkan," tutur Tuan Ali. "Jika begitu, saya percayakan saja pada Anda. Anda bisa memberikannya kepada siapapun. Biarkan rejeki mereka melewati Anda." "Baiklah, aku menerima amanah ini." "Assalamualaikum." Tuan Ali langsung masuk ke mobil yang dikendarai oleh anak buah Zafa. "Waalaikumsalam." Zafa kini beralih menatap Marvel. Dia tersenyum tipis pada kepala pengawal papanya itu. "Apa kau butuh mencari udara segar?" Zafa merangkul bahu Marvel. "Ya, sepertinya begitu." Keduanya berjalan menuju kafetaria. Waktu sudah hampir menjelang sore tapi baik Zafa ataupun Marvel belum sempat mengisi perutnya. Setelah memesan kopi dan camilan siang, keduanya masih belum ada yang membuka suaranya. "Maaf," kata Zafa. "Untuk apa? Apa Anda berbuat salah terhadap saya? Berhentilah berbicara formal padaku. Tapi Anda adalah... I don't care. Kita ini sahabat kan?" "Baiklah. Maaf. Bagaimana perasaanmu saat ini?" "Biasa saja," jawab Marvel seraya membuang wajahnya. "Menipulah sesuka hatimu. Tapi jangan menipuku. Aku tahu bagaimana kamu begitu memuja Zafrina. Tapi nyatanya aku memang tidak cukup pantas untuknya. Ini bukan perkara pantas dan tidak, Vel.
Tapi perasaan adikku sejak awal sudah tertuju pada Ziko. Andaikan tidak, maka aku dan yang lainnya akan menjadi bagian dari pendukungmu. Marvel menatap Zafa lalu tersenyum tipis. Sahabatnya itu selalu tahu bagaimana membuat moodnya kembali membaik. Ayo kita kembali. Aku takut papamu membutuhkanku. Zafa dan Marvel akhirnya meninggalkan kafetaria. Sementara itu, di ruang perawatan Dian, Zafrina dipaksa pulang oleh mamanya. Alih menuruti keinginan mamanya, Zafrina justru menangis. Dia takut mamanya akan pergi selamanya jika dia pulang. Mama butuh istirahat di lingkungan yang tenang. Lagi pula apa kamu tidak kasihan pada Ziko? Dia sejak kemarin belum beristirahat dengan baik, ujar Papi Rian. Zafrina akhirnya menuruti permintaan semuanya. Dia memeluk mama dan papanya bergantian. Lalu pergi bersama keluarga papinya juga suami barunya dan ayah mertuanya. Ada apa? Mas, kenapa sejak tadi menatapku seperti itu? Katakan padaku, sayang, apa sebenarnya maksudmu? Dokter mengatakan kondisimu baik saja. Tapi kenapa kamu seakan? Gary tidak dapat melanjutkan kalimatnya. Matanya bahkan telah mengembun. Dian tersenyum lembut dan menarik tangan Gary. Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya merasa akan sangat bersalah jika membiarkan mereka dalam hubungan seperti itu. Berteman tapi bebas berbuat apapun. Aku takut suatu saat mereka salah langkah. Dan justru akan menghancurkan nama baik putri kita sendiri. Yah, meskipun tinggal di luar negeri setidaknya darahnya mengalir darah kita. Ia harus menjunjung adat ketimuran. Apalagi secara agama hukumnya zina. Jika mereka sah, mau berbuat apapun ya terserah. Tapi mereka masih terlalu muda, Mah. Aku juga membesarkan Zafa dan Zafrina saat berumur 20 tahun, Pah. Mama yakin kalau Zafrina sanggup menjalani rumah tangga ini. Apalagi mereka sahabat jadi cinta. Tidak akan mungkin mereka saling menyakiti. Papa terserah mama saja. Semoga saja memang ini yang terbaik untuk putri kita. Tapi bagaimana nanti menghadapi oma opanya? Nanti aku akan bicara pada mereka. Bersambung.